perkara dapat kita. Segala perkara dapat kita di dalam Dia yang memberikan kuasa. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya, terus setia. Terima kasih Bapak. Ada ucapan syukur yang dapat kita ucapkan. Terima kasih Tuhan yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tidak pernah mengecewakan kamu. Tak pernah yang mengecewakan Yesusku tak pernah Bapak El tambah pimpin doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur di pagi. Haleluya. Kembali datang ke Tuhan bersama dengan saudara. Makasih Tuhan. Satu kerinduan kami boleh mendengarkan kebenaran Terima kasih. yang menjadi kekuatan bagi kami. Karena kami menyadari kami lemah.
hanya oleh Makasih. karena firman Ya, kami boleh hidup sampai sekarang. makasih. Sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Biarlah ini juga menjadi dupa yang berbongkar di hadapan Tuhan. Engkau ada di atas pujian kami. Dan saatnya Tuhan Engkau akan memberikan firman yang memberikan Makasih. kekuatan kepada kami. Sehingga kami menjadi umat-umat yang berkenan. Umat yang akan melihat karya Allah yang luar biasa dalam Makasih. kehidupan kami. Saat-saat sulit seperti ini, Engkau tetap ada bersama kami. Kami sungguh bersyukur Makasih, Tuhan yang Tuhan. hebat, yang perkasa seperti ini. Terima kasih Tuhan pakai hamba-Mu untuk mengungkapkan segala kebenaran. Ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas kami. Dan kami percaya kekuasaan-Mu berdaulat di Makasih. tengah-tengah kami. Tidak kami izinkan kuasa-kuasa lain Ya ada di Tuhan. kami. Karena kami Akan tahu dalam nama. Allah kami adalah Allah yang besar. Roh yang ada di dalam kami lebih besar karena Roh Allah ada bersama dengan kami. Ya kami akan melihat hal-hal perkara-perkara yang hebat yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Makasih. Kami siap mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Kevin, boleh minta tolong kayaknya karena jemaat tidak terlalu banyak, mungkin AC-nya bisa dinaikkan sedikit. Saya takutnya ada pada membeku kita semua. Iya. Iya, bisa ambil remote-nya, minta naikkan sedikit. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, kelihatannya cuaca hujan yang begitu luar biasa. Semalam-malaman kita diguyur hujan. Itu berarti berkat akan mengalir buat kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan lanjutkan serial khotbah kita tentang jemaat Filipi. Hari ini kita tiba pada ayat yang pasal 1, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26. Boleh minta tolong salah satu orang di antara kita yang membacakannya. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-26. Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ke 26. 26. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraan untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Karena ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat beban dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikianlah sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah kehidupan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan di dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Oh, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, minggu kemarin kita sudah belajar
bersama, ada dua hal yang sangat prinsip, yaitu tentang ucapan syukur. Dan ucapan syukur minggu kemarin, ada PowerPoint yang disiapkan. Minggu kemarin, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah belajar bersama. Ya, tentang ada dua hal yang sangat prinsip, yaitu ucapan syukur. Dan ucapan syukur yang Paulus ajarkan, ucapan syukur bukan hanya sekedar situasinya lagi baik, tapi bahkan ketika situasinya sedang tidak baik. Bahkan didukung di dalam kitab yang lain, ucapan syukur itu adalah dalam segala hal. Senang atau tidak senang, orang-orang percaya harus mampu tembus, mampu bersyukur situasinya yang tidak baik. Hal yang kedua, perlu doa yang terus-menerus, karena doa mendatangkan sesuatu yang sangat dahsyat. Kekuatan orang percaya harus dimulai doa yang syukur, baik doa untuk pengertian, pemahaman, dan sebagainya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar tentang kesaksian Paulus. Ingat, judulnya adalah kesaksian Paulus ketika ia dalam penjara. Artinya pemikiran kita sedang tahu bahwa orang yang sedang menyampaikan sesuatu, orangnya sedang berada di dalam penjara. Dan orang di dalam penjara yang dimaksud adalah istilah sekarang Indonesia, penjara di bawah tanah dan dibelenggu dan siap sedang menanti-nantikan hukuman pancung. Dia sendiri lagi sakit, dia sendiri sudah matanya mulai kabur oleh karena usia dan sebagainya. Tetapi kata-kata yang disampaikannya adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, pagi ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 saudara rumusan teologi yang didapat atau rumusan ajaran Alkitab tentang yang disampaikan dari ayat-ayat yang tadi kita baca bersama. 3 rumusan teologi ini yaitu terkait cara pandang rohani Paulus menghadapi yang tadi, lagi di dalam penjara, lagi situasinya sedang tidak mendukung, tetapi justru dia menyampaikan rumusan teologi atau rumusan ajaran Alkitab yang kokoh sekali, dan ini akan menjadi doktrin Paulus bagi jemaat yang ada di Filipi. Nah, saudara yang kekasih, kita pengen ini menjadi rumusan kita supaya kita juga menjadi kuat dalam situasi yang tidak menentu sekalipun kita sedang berada di dalam penjara, sekalipun dia sedang mengalami penderitaan, sekalipun dia mengalami sakit penyakit, dia justru menemukan sesuatu yang sangat prinsip, yaitu di dalam Filipi ini. Baik, kita akan belajar bersama. Yang pertama rumusannya itu yaitu bagi Paulus, kesukaran adalah peluang membawa kebaikan. Ini menjadi catatan garis besar yang bagi kita, ini rumusan dia, yaitu Paulus berpikir atau dia mengalami kesukaran justru adalah peluang untuk mengalami kemajuan di dalam iman Kristus Yesus. Coba kita lihat kembali lagi ayat yang ke-12. Aku menghendaki. Aneh ya. Dia lagi di penjara tapi justru dia menghendaki, apa yang dia kehendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi, yaitu di dalam penjara tadi, karena dia di penjara tadi, atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan karena Injil. Jadi justru Paulus di penjara itu bagi dia adalah justru peluang mengakibatkan dia ada kemajuan di dalam pelayanan yang dilayani, khususnya jemaat Filipi dan orang Kristen pada umumnya yang digembalakan. Karena akhirnya berita tentang pemenjaraan dirinya itu seluruh pengikut Kristus yang ada di mana-mana
justru mengakibatkan mendatangkan kebaikan bagi dia, bagi jemaat, bagi orang-orang yang mengiring kepada Yesus Kristus. Coba tambahkan ayat yang ke-13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dua hal yang dialami yang dimaksud mendatangkan kebaikan itu. Yang pertama, bagi jemaat Filipi, karena dia dipenjara, justru menghasilkan mereka jadi semangat memberitakan Injil. Kalau selama ini cuma dia sendiri yang memberitakan Injil, tapi sekarang karena dia terpenjara, yang lainnya jemaat, bukan cuma jemaat Filipi, tapi jemaat seluruh yang digembalakan, ingat masih ada kurang lebih 16, bahkan ada yang bilang 17, kitab surat Paulus yang ditulis. Maka karena dia masuk dalam penjara, justru mengakibatkan Injil malah diberitakan. Itulah yang bagi Paulus berarti bagus. Dia terbatas masuk dalam penjara, tapi jemaat secara seluruh yang dilayani malah jadi semangat maju secara iman. Maju secara iman kurang lebih kayak gini. Wow. Membangkitkan semangat keberanian jemaat-jemaat yang dilayani jadi berani memberitakan Injil. Itu kurang lebih kayak gitu. Mendatangkan semangat. Kalau Paulus di penjara, maka aku juga harus semangat memberitakan Injil. Yang kedua, saudara yang kekasih, mengakibatkan pemenjaraannya itu menjadi punya kesempatan dia bisa memberitakan Injil para pejabat-pejabat, gubernur dan sebagainya. Maksudnya begini, karena dia di penjara, disidangkan, diadili, pas diadili atau disidangkan di situ, disitulah dia punya kesempatan menceritakan tentang karya keselamatan di dalam Yesus. Masih ingat contoh konkret di sisi yang lain nggak bagus, tetapi di sisi yang lain, satunya misalnya Ahok kayak gitu, waktu di penjara, dia ada satu statement yang sangat luar biasa. Masih ada yang ingat? Statement terakhir, apa istilah dalam pengadilan itu? Lupa saya. Dia membuat statement yang terakhir, kata-kata yang sangat luar biasa, diantaranya adalah, kalau kamu menjolimi aku, maka Tuhan yang berhadapan bersama dengan aku. Masih ingat ya kalimat itu diantaranya? Nah, kurang lebih kayak gitu. Paulus, ketika dia diadili, kalau kita membaca Kisah Para Rasul, maka dia justru kesempatan menyampaikan Injil kepada raja-raja, kepada gubernur-gubernur, para pejabat-pejabat. Di antaranya, saudara yang kekasih, orang-orang yang di penjara itu juga ikut menerima Injil. Bahkan pejabat-pejabat, penjaga-penjaga itu akhirnya terima Injil. Kalau tidak karena aku di penjara, mungkin nggak ada kesempatan. Itu yang memiliki pandangan dia. Aku di penjara, oke. Justru itu mendatangkan kemajuan bagi Injil. Baik bagi yang Kristen maupun yang non-Kristen. Akhirnya dia berpikir bahwa kesengsaraan justru mendatangkan berkat. Kesusahan justru mendatangkan jalan keluar yang luar biasa. Rumusan teologi ini juga, saudara yang kekasih, berlaku bagi kita, prinsip-prinsip kita. Misalnya saudara yang kasih masih ingat ada satu ayat, Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Roma pasal 8 ayat 28 kalau nggak salah. Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Kalimat yang sama sebelumnya juga diucapkan oleh Yusuf ketika dia di penjara
Dia berkata, engkau mereka-reka yang jahat tentang aku, tetapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan. Prinsip yang seperti ini masih konstan sampai hari ini buat kita orang percaya. Catat bagi hidupmu, bagi pelayananmu, bagi usahamu. Kalau engkau ada di dalam relnya Allah, ada di dalam tracknya Allah, meskipun engkau sekarang mengalami masa-masa yang sukar, percayalah, bagi Allah justru akan mendatangkan kebaikan, kemajuan dalam hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang berlaku. Kenapa? Karena jangan lupa, Allah yang kita sembah adalah Sang Kreator yang sangat hebat, yang mampu mendesain hidup kita, yang jahat itu menjadi yang kebaikan buat kita. Allah tidak pernah kehabisan akal. Orang bilang 1001 jalan. Allah yang kita sembah bahkan lebih dari 1001. Bahkan kematian pun Allah bisa mendatangkannya kebaikan bagi hormat kemuliaan Allah. Suatu ketika Lazarus mati dikuburkan. Di dalam Yohanes pasal 11. Yesus bilang kayak gini, adalah lebih baik aku mati supaya kamu bisa melihat mujizat Allah. Dengar, prinsip itu masih terus berlaku bagi kita. Jadi kalau hari ini engkau ada mengalami kesukaran, dengar, selagi engkau masih dalam tracknya Allah, dalam jalannya Allah, maka Allah bisa mendesainnya yang kelihatannya gagal, justru jalan keluar itu bagi hidup kita. Dan itu sepanjang sejarah Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bangsa Israel perjalanannya di Mesir. Maka justru kesukaran-kesukaran, di sanalah akan melihat mujizat Allah, melihat pertolongan Allah, melihat kesembuhan Allah, melihat pembelaan Allah. Dan kehabisan waktu kalau harus menceritakan tentang jalan Allah yang tak habis-habisnya. Maka dari itu ini akan menjadi pesan rohani yang sangat hebat buat kita kayak Paulus. Kesukaran kita, aniaya yang kita alami, penderitaan yang kita alami, asal engkau melihatnya dalam perspektif Allah, maka engkau akan melihat justru itu adalah peluang Allah yang hebat. Justru kadang-kadang saudara yang kekasih, seringkali kita berdoa, kalau doa saudara, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Pernah dengar doa kita? Sering bukan? Iya kan? Nyatakan pertolongan mujizat-Mu, nyatakan dahsyat. Seringkali pikiran kita, Tuhan, ketika doa gitu ya, Tuhan kirimlah seorang pinjaman supaya aku bisa membayar anak kuliah. Pikiran kita kan kayak gitu kan? Selalu kita membuat pertolongan, bahkan membuat perkiraan dalam konsepnya kita. Cara Allah tidak demikian. Justru ditemukan dalam rumusan Alkitab. Ketika kita berdoa, nyatakan mujizat-Mu, yang datang belum tentu langsung mujizat. Malah masalah. Masih ingat kembali lagi Yohanes pasal yang ke-11 tadi tentang kasus Lazarus. Waktu dia sakit, dua itonya memberitahu bahwa Tuhan, dia yang kau kasih sedang sakit. Yesus bilang, gak apa-apa, sakitnya gak akan mendatangkan kematian. Omongan Yesus benar gak? Benar, sebab Yesus yang ngomong adalah firman Allah. Tapi faktanya saudara yang kekasih, ketika Yesus ngomong itu, mendatangkan orang itu malah mati. Dan matinya itu sudah dikubur. Bukan cuma 1-2 hari, 3 hari. Itu berarti selesai semuanya. Tapi dengar, selagi Yesus yang ngomong, sudah nggak ada jalan keluar. Selagi Yesus ada bersama kita, dan kita ada dalam tracknya Allah, yang mati pun kalau perlu dibangkitkan. Amin. Jadi itu justru mujizat. Artinya mujizat, rumusan mujizat itu akan terjadi kalau ada
masalah. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan nyatakan mujizat, itu berarti siap-siap akan ada masalah bagi saudara. Iya ya? Iya, sebab sebagai contoh, tidak mungkin ada orang mati dibangkitkan kalau nggak ada orang mati. Jadi ketika saudara, Tuhan, aku pengen lihat mujizat orang mati dibangkitkan. Berarti Tuhan izinkan ada orang mati, supaya ada orang mati yang dibangkitkan. Sebab kalau nggak ada, berarti nggak ada. Jadi kalau hari ini saudara, Tuhan cukupkan mujizat biaya kuliah anak-anakku, itu berarti Tuhan sedang sediakan apa? Kekurangan. Aneh ya, rumus teologi memang itu. Bilang ke sebelahnya, jadi kalau hari ini ada kekurangan, nggak usah kecewa. Itu berarti akan ada mujizat. Iya ya. Ini rumusan teologi, ini rumusan Allah, bukan rumusan dunia. Kalau rumusan dunia, ketika kita butuh Tuhan, ada mujizat supaya aku bisa membayar kuliah anakku, maka akan orang, ini kupinjem lah duit, kupinjemin lah, nanti setahun kau ganti nggak apa-apa, walaupun bunganya 10%. Itu kelihatannya solusi, padahal mencekik. Tapi kalau Allah memang kelihatannya selesai, tapi tunggu mujizatnya Allah. Disitulah justru akan melihat pertolongan Allah, sesuatu yang dasar. Sudah pernah ngalami yang kayak gitu? Oh sering, saya sering. Jujur sering saya ngalami. Saya pernah bersaksi, ini yang agak besar. Yang kecil-kecil sebenarnya banyak sekali. Tapi yang besar ini karena jemaat kalau dengar spektakuler mujizat itu, wow, begitu. Padahal hal yang kecil, misalnya contoh, perut melilit, tidak bisa buang angin. Bayangin kalau 2 hari itu menjadi masalah. Iya kan? Iya kan? Pak tambah 2 hari atau 3 hari waktu itu dia nggak bisa buang angin dan dia karena hernianya kambuh. Wah, jungkir balik dan sebagainya. Tapi seringkali hal-hal kecil itu mujizat. Nah, suatu ketika saudara yang kasih, waktu anakku Yolanda masih kuliah, saudara, dan di Cina pada waktu itu, biayanya luar biasa. Dan biasanya saudara yang kekasih dia dapat beasiswa, tapi kali ini nilainya bagus, tapi pemerintah Cina mengubah kebijakan bahwa pada waktu itu nggak ada. Oh ya, per tahun, makasih. 1 tahun waktu itu kebijakannya berubah, jadi saya harus bayar total. Kalau nggak salah 13 atau 17 juta. Nah, pendeta model kayak kita, saudara yang kekasih, duitnya biasanya ya haleluya, itu hanya di dalam haleluya itu. Tiba-tiba Yolanda memberitahu bahwa kurang 3 hari atau 4 hari harus bayar uang kuliah. Itulah 17 sampai 20 juta pada waktu itu karena dia di Cina. Bayangin saudara, waduh, bisa anakku tersandra di Cina. Duit saya waktu itu masih ingat betul, antara 3 atau 4 juta duit yang ada. Sudah mulai, pikiran saya udah mulai melayang, aku mau pinjam salah satu jemaat. Udah melayang, jujur aja, itu mungkin solusi mujizat dari Tuhan. Itu juga mujizat. Ada orang pelit bisa dipinjemin duit, itu kan mujizat juga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi ya kami tetap berdoa dulu. Suami istri berdoa dan puasa pada waktu itu. Kurang lebih 3 hari menjelang itu, tiba-tiba saya dapat, dulu masih SMS, bahwa saya diundang melayani di PTBA Tanjung ini. PTBA yang undang, bukan pendeta, tapi PTBA karena ulang tahun. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ngundangnya ke saya. Pendeta kalau di Tanjung Inim itu gudangnya orang-orang teologi. Doktor-doktor itu wah, banyak sekali, saudara. Tiba-tiba saudara yang kekasih, saya diundang harus melayani ke sana. Maaf, karena tahu ukuran pendeta saudara yang kasih, biasanya persembahannya itu antara 2 sampai 3 juta. Dalam pikiran saya, puji Tuhan, udah nambahin. Saya pergi seminar, saudara yang kasih ditanya, Pak
Pak Pendeta mau kukirim tiket pesawat. Wih, udah beda pakai tiket pesawat saudara kasih. Artinya berarti Jakarta baru lagi Palembang Muara Enim. Saya bilang waktu itu mobil kita adalah mobil yang kijang, odong-odong itu saya bilang, enggak Pak Pendeta, Pak, supaya kelihatan rendah hati, kami berangkat sendiri saja. Saya sampaikan seminar itu cuma 1 hari. Ya sudah tadi udah ukurannya, ya puji Tuhan mungkin 3 juta saya dapat berkat. Saya sampaikan seminar yang datang para manajer-manajer, bukan cuma Kristen tetapi kayak motivator saudara yang kekasih. Saya sampaikan dengan sangat baik dan mereka diberkati. Singkat cerita sudah selesai. Tahulah pendeta kalau udah senang soal pelayanan berarti udah mulai Ibu Gembala. Biasanya langsung masuk kamar duluan. Pula-pula rohani padahal mau ngitung-ngitungnya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, singkat cerita saudara, udah selesai, lalu kasih salaman. Ih, kaget saudara. Amplopnya pakai yang coklat itu, udah lumayan tebel. Dalam hatiku, jangan-jangan duitnya 1000-an itu. Karena pernah juga ngalami kayak gitu saudara yang kekasih. Singkat cerita saudara yang kasih, dikasih pempeknya dan sebagainya, oleh-olehnya. Rupanya tiketnya karena mestinya pesawat diakumulasikan karena Bapak mau datang dan sebagainya. Begitu kami udah terpisah, saudara, nggak sabar nunggu sampai Bengkulu, saudara. Di tengah jalan kita lihat dulu. Betapa kagetnya saudara yang kekasih. Kalau nggak salah itu 20 sekian juta. Anehnya waktu dibayarkan semua, Pak Mani kayaknya senyum-senyum. Itu pertama kali dan terakhir, enggak pernah kirim. Sekali kirim 20. Yang sekali 3 sesi dapat segitu berkatnya. Coba kalau sering-sering kan kaya juga pendeta gitu. Lalu saudara yang kekasih, ketika kubayarkan semuanya, saya ingat betul, sisanya kalau nggak salah tinggal beberapa ratus ribu rupiah. Tapi saya betapa Allah kita itu hebat. Masa yang sukar itu justru itu adalah peluang untuk melihat mujizat Allah. Dan peluang untuk menambah iman saya. Bahwa Allah yang kulayani nggak pernah mempermalukan kita hamba-hambanya. Sejak itu menambah iman saya. Sejak itu nggak pernah lagi namanya khawatir tentang hidup kita. Walaupun sekarang cukup-cukup. Tapi Allah yang kulayani adalah yang kayak gitu. Masa yang sukar. Justru itu adalah peluang buat kita untuk melihat ini tadi. Kesukaran justru adalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami masa-masa yang sukar dengan dunianya sendiri, sakit penyakit dan sebagainya. Selagi engkau masih tetap dalam tracknya Allah. Dalam karyanya Allah. Dengar, nggak mungkin Tuhan membiarkan. Pasti Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita untuk sesuatu yang luar biasa. Amin. Bilang ke sebelahnya, Tuhan pasti menolong yang terbaik. Apapun. Asal kita dalam tracknya Allah, dalam jalannya Allah. Kalau engkau di luar jalannya Allah, aku nggak memberi jaminan. Tapi ketika engkau masih benar dalam jalannya Allah, percayalah, saya mengalami fase-fase kayak gitu. Dan itu bukan yang sekali. Sering saya mengalami hal-hal yang demikian Tuhan cukupkan bagi hidup saya. Itu soal kecukupan. Soal mujizat, ya semua ngelihat. Soal kesembuhan, Jemaat Victory, semua memberikan kesaksian apa yang kau alami. Asal kita tetap dalam tracknya Allah. Ini yang penting. Maka dari itu jangan keluar. Jangan kita meninggalkan Bethlehem. Jangan kita berubah setia. Teruslah. Hari ini mungkin belum ditolong oleh Tuhan. Mungkin esok. Mungkin lusa. Asal kau terus bertahan di kakinya Allah. Allah akan melakukan hal-hal yang
mujizat yang luar biasa. Kesukaran menjadi peluang sebuah kemajuan hidup kita. Amin. Ya, ini janji Allah. Yang kedua, rumusan yang kedua. Paulus selalu memiliki pandangan yang positif. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Boleh bantu? Masih Filipi pasal 1, ayat 15 sampai 18. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu atau dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Oke. Yang kedua, Paulus pandangannya positif. Kurang lebih pada waktu itu latar belakangnya, selain dia memberitakan Injil, ternyata ada juga pengajar-pengajar yang sesat. Ada orang yang memberitakan Injil dengan motivasi yang tidak baik. Dia pendeta, tapi dia justru menjelek-jelekan. Ada yang mencari keuntungan dan sebagainya. Sangkanya itu akan membuat dia sedih. Enggak. Ternyata Paulus punya kuncinya, rumusan teologinya. Yang membuat dia kuat adalah yang kedua adalah yaitu dia cara pandangnya yang positif. Dia bilang begini, sudahlah, ini bahasa bebas saya. Udahlah, orang mau banyak tingkah. Ada banyak orang melayani dengan banyak tingkah, dengan cari keuntungan, salah motivasi dan sebagainya. Aku nggak akan menjadi sedih, enggak. Bagiku, ya udah, nggak apa-apa. Meskipun motivasinya salah, tetap bagiku akan bilang kayak gini. Selagi Injil tetap diberitakan. Selagi Injil tetap diajarkan. Selagi Injil tetap disampaikan, meskipun dengan cara yang salah. Pandangannya terus positif. Padahal mestinya dia bisa menghakimi dan sebagainya. Enggak. Udahlah, positif aja. Positive thinking hidup. Ini yang harus menjadikan kuat. Harus cara pandang yang baik. Lagi jalan, saudara yang kekasih. Diserempet orang dikit. Gak apa-apa. Kakinya keinjak. Maaf, kakiku diinjak. Tolong yang digeser. Positif kan? Daripada kita marah-marah. Stres kita hari-hari ini. Punya anak, aduh, seringkali udah kita yang ngasih duit, kita yang transfer, nanti dia malah marahin kita. Udah, hari ini kita mau belajar cara pandangnya yang positif. Bahkan saudara yang kekasih, tadi ayat yang terakhir yang Pak tambah baca, dia tetap malah bersukacita. Sekali lagi, bersukacita. Dan itu rumusan Paulus. Sehingga enggak heran kitab Filipi yang cuma 4 pasal ini, ada 16 kali dia ngomong bersukacita. Itu berarti bukan sekedar klise. Itu berarti menjadi gaya hidup dia positif. Udah, terus enjoy saja. Ini yang harus kita punya rumusan yang kayak gini. Sebab kalau tidak, stres hari-hari ini. Iya kan? Iya. Apalagi hari ini, aduh, cabai mahal, telur mahal, semua mahal. Bensin mau naik lagi. Iya kan? Lah kalau nggak dipikirin, kalau kayak gitu dipikirin, udah bisa stres kita. Mikirin anak kuliah, aduh. Iya kan? Bagi yang duitnya banyak, tenang aja. Bagi kita-kita yang pas-pasan, saudara yang kekasih. Mikirin cabai aja sudah 100.000. Tapi Paulus, saudara yang kekasih, dia punya pandangan yang positif luar biasa.
ternyata pandangan positif Paulus ini bukan cuma sekali dua kali. Sebagai contoh, ini sering kali ini khotbah saya berulang-ulang. Coba boleh bacakan dulu Pak, tambahin. 2 Korintus pasal 7 ayat pasal 4 ayat 7 sampai 10. Karena Pak Tambah pasti membekas, ini khotbah saya di Palembang ini pertama kali. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya kita bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, tidak terjepit. Kami habis akal, tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Oh, luar biasa. Cara pandangnya itu loh, positif. Udah habis Pak? Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh. Wow. Dalam segala hal, aku ditindas dan terjepit, matilah kita. Enggak, Paulus dalam segala hal, aku ditindas tetapi tidak terjepit. Aneh, elastis orangnya. Iya kan? Tidak ayat ini. Kamu dianiaya, namun tidak sendirian. Gitu. Jadi kurang lebih bahasa sekarang kayak gitu. Memang semua barang-barang mahal, namun aku masih bisa bayar. Itu kan enak kan? Sekarang sawit lagi murah, namun cabai lagi bisa panennya. Aku nggak bisa jualan pupuk Pak Manik, namun bunga dari istrinya laris. Gitu. Jadi nggak stres, pandangannya positif. Kalau nggak, aduh, hari-hari ini saudara yang kekasih, bisa pusing 7 keliling, tante. Tapi kalau pandang positif, aku kehabisan akal. Pernah kehabisan akal? Cari namunnya apa? Namun, masih ada jalan. Itu, kayak gitu. Aku diputusin pacar. Namun, itu berarti dapat pacar yang baru. Kayak gitu. Amin. Suamiku nggak pulang-pulang luar kota, namun dia tetap suamiku. Kan enak kan? Tetap ngirim. Ya, saya sengaja bawa ketawa sebabnya hari-hari ini banyak orang menderita oleh karena kesukaran. Itu yang harus kita punya cara pandangannya. Makanya Paulus bayangin lagi dibelenggu, lagi siap-siap dipancung, tapi dia tetap bersuka cita. Mungkin saya membayangkan Paulus, nggak apa-apa, silakan. Mungkin lagunya dalam suka duka tetap tersenyum. Amin. Haleluya. Yang duitnya mulai berkurang, coba senyum dikit. Ini William Graham ini, dia buat statement yang sangat hebat sekali. Maria lah yang ngomong daripada saya salah. Boleh Maria, tolong baca dari sini. Christian joy is more. Christian joy is more and better than happiness because it doesn't depend on what happened. Iya, saya nggak tahu benar nggak terjemahan saya. Oh betul, karena Mbah Google yang terjemahkan. Kesukaan Kristen lebih daripada kebahagiaan karena tidak bergantung pada apa yang terjadi. Itulah sukacita. Orang kalau positif begitu udah mobil diserempet mobil orang, nggak apa-apa. Toh akunya tidak apa-apa. Begitu. Amin. Apoteknya nggak rame. Itu berarti tetangga sehat semuanya.
proyek nggak jalan. Itu berarti ada kesempatan istirahat. Kan positif kan? Iya. Amin. Kayaknya udah pada sedikit cerah pulang kayaknya agak udah cukup lah dapat tujuannya. Itu prinsip Alkitab. Yang ketiga sekarang. Rumusan yang ketiga, hidupnya Paulus selalu beruntung. Orang model Paulus lagi di penjara, dia ngomong dirinya hidupnya beruntung. Luar biasa. Yuk kita baca ayat 19 sampai 26. Silakan Pak tambah. Masih pilih Pak, jangan pindah dulu. 19 sampai 26. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuh, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberikan buah. Dari mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam Tuhan. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah, karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Oke, saya temukan 3 rumusannya. Paulus berkeyakinan bahwa semua akan berakhir Tuhan dipermuliakan. Kurang lebih kayak gini dia bilang, udahlah apapun masalahnya, apapun akhir hidupku, pasti akan berakhir Tuhan yang dipermuliakan. Itu prinsip hidup. Kalau prinsip hidup kita yang penting Tuhan yang dipermuliakan, maka kita fokusnya bukan lagi dirinya sendiri, tapi fokusnya adalah Allah. Selagi Tuhan dipermuliakan, sudahlah, nggak apa-apa. Mau jadi keset, mau dibunuh, mau disalibkan, yang penting Tuhan yang dipermuliakan. Kurang lebih gitu. Yang kedua, prinsip hidup yang begitu, hidup adalah bagi Kristus, mati untung. Ada enggak hidup yang kayak gini? Kalau bukan ajaran Kristen, nggak dapat. Mati untung. Hidup bagi Kristus. Makanya dia bilang, aku nggak tahu. Aku didesak oleh dua belah pihak. Aku mau hidup atau aku mau mati. Bagi saya nggak sama saja. Yang penting aku untung. Mati pun untung. Apalagi hidup. Makanya dia bilang, karena demikian aku tetap memilih hidup supaya kalau aku hidup bisa menghasilkan buah. Bukan berarti dia takut mati. Kayak gitu. Ini prinsip hidup yang ini. Harus begini cara hidup kita. Jadi kalau hari ini Bapak Efron kalau lagi sakit, udah untung kita sama Kristus. Bukan lagi mendoakan misalnya duluan, enggak. Karena bagi yang penting hidup kita bagi Kristus, itu yang lebih utama. Makanya kalau toh aku hidup, yang penting menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan Allah. Yang celakanya kita hidup mempermalukan nama Tuhan. Biarpun kau panjangan hidup, panjang umur dan sebagainya, duitnya banyak, tapi kalau Tuhan gak dipermuliakan, itu malah mempermalukan nama Tuhan. Yang ketiga, penderitaan akan berakibat kemajuan, sukacita, dan seterusnya. Ini yang penting apapun akhir hidupku.
imanku malah tambah maju, tambah sungguh-sungguh, tambah setia di dalam Tuhan. Itu yang harus kayak gitu. Amin. Ada yang takut mati? Ada yang sudah pengen mati? Biar maju ke depan, kita antar dulu sekarang. Enggak, karena ada ayat tadi, adalah lebih berguna aku hidup supaya menghasilkan buah. Jadi kita bukan karena takut mati, tapi kita hidup supaya menghasilkan buah, bisa berkarya bagi anak cucu, bagi pelayanan, bagi tetangga, bagi masyarakat. Apa yang bisa kita buat dengan lingkungan sekeliling kita, itu yang harus dihasilkan. Amin. Saya nemukan prinsip rumusan teologi yang luar biasa. Jadi ada 3 rumusan ini yang harus kita punya. Yang pertama, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa segala sesuatu yang penting mendatangkan kebaikan. Apapun akhirnya, selagi Tuhan dipermuliakan, segala sesuatu yang penting peluangnya ini akan membawa kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa miliki cara pandang yang positif. Dan yang ketiga adalah hidup kita pasti akan beruntung dimanapun kita berada. Tuhan kiranya menolong, akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi nggak usah sedih, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Dan sukacita yang digambarkan itu tadi, bahwa sukacita yang tidak bergantung pada situasi kita, pada keadaan kita, bahkan ketika keadaan kita tidak mendukung pun, kita tetap bisa bersukacita seperti Paulus. Bahkan ketika siap dipenggal lehernya, saudara, dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Saya undang lagu tadi yang menjelang doa firman